Halo semua, di video kali ini aku akan melanjutkan share dari apa yang aku belajar dari buku The Gates of Hell by Overcomer. Dan hari ini aku belajar bahwa sometimes di akhir zaman ini gereja atau banyak anak-anak Tuhan itu menganggap remeh akan musuh-musuh yang tidak terlihat, atau bisa dikatakan takut untuk yang namanya dianggap terlalu ngeroh dalam tanda kutip. Bahkan saya pribadi, saya adalah salah satu orang yang takut untuk dicap terlalu ngeroh, terlalu tanda kutip terlalu rohani. Tapi aku belajar dari buku The Gates of Hell ini bukan tentang takut terlalu ngeroh, tapi ini kita harus belajar bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, jangan sampai kita ini tertipu dengan tipuan dari si jahat. Jangan sampai kita membiarkan setan itu bersembunyi di rasa takut kita di gereja, di dalam pelayanan, bahkan di dalam kepemimpinan kita. Jadi di buku ini saya belajar bahwa Tuhan itu membukakan begitu banyak hal yang Overcomer lewati, Overcomer alami, dan Overcomer juga yang namanya mengalami buah dari apa yang Tuhan bukakan. Apa sih buah yang Overcomer alami di dalam kehidupan sehari-hari? Overcomer menjadi mengerti, setiap kami menjadi mengerti bahwa ternyata musuh kami ini bukan sesama manusia, bukan sesama pelayan ataupun sesama pemimpin, bahkan gembala ataupun gereja gitu. Tapi musuh setiap kita adalah pemerintah-pemerintah yang tidak terlihat, roh-roh di udara. Itu adalah musuh setiap kita. That's why dari buku The Gates of Hell ini kita dapat belajar bahwa Satan ini memiliki begitu banyak strategi untuk yang namanya menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan gitu. Nah, hari ini yang akan saya share adalah tentang roh keletihan. Awalnya saya berpikir bahwa keletihan itu hanyalah sesuatu hal yang sederhana, sesuatu hal yang mungkin karena secara fisik kita tuh letih. Tapi ternyata di buku ini dan para pendoa di Overcomer dibukakan ternyata keletihan itu juga ada spiritnya gitu ya. Nah, saya akan bacakan. Tuhan Yesus kembali memberikan penglihatan di waktu saya saat teduh sesudah doa mengurapi Exol. Saya melihat roh jahat berbentuk wanita, bermuka seram, matanya banyak asap dan bola matanya putih serta badannya bagaikan laba-laba yang tengkurap. Ia memanjat di exohol dan berteriak-teriak. Lalu saya melihat dari mulutnya keluar lalat hitam yang sangat bising dan terbang ke atas kepala setiap kita. Roh Kudus berkata, jangan bereaksi. Ini adalah roh keletihan yang berbeda level dari biasanya. Ia sedang mengincar kepala atau pikiran setiap kalian. Berjaga-jagalah. Apa sih yang harus kita jaga-jaga? Apa sih yang harus kita hati-hati di dalam hidup setiap kita? Jadi Roh Kudus berkata, berhati-hatilah tentang apa yang kalian pikirkan terhadap pelayanan, terhadap pekerjaan Tuhan, dan terhadap hamba-hamba Tuhan, dan terhadap pernyataan Tuhan. Karena itu yang iblis ingin taruh melalui roh keletihan ini. Sometimes ketika kita ini menjadi letih, pemikiran kita ini mulai namanya tanda kutip ngehang gitu ya. Kita mulai jadi overthinking dan kita mulai berpikir yang tidak-tidak tentang pelayanan. Kita berpikir yang tidak-tidak tentang pekerjaan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Lalu dilanjut, kalau muncul pikiran yang membuat kalian seketika menjadi letih atau malah berpikir yang salah, mendapatkan inspirasi dan asumsi yang salah secara tiba-tiba atau bertumpuk di dalam pikiran kalian, Roh Kudus berkata, kebaskan itu dengan firman Tuhan. That's why setiap kita di dalam saat teduh, kita ini wajib untuk yang namanya setiap hari terus yang namanya mendeklarasikan firman Tuhan di dalam hidup setiap kita. Lalu kita juga harus yang namanya mengebaskan setiap benih yang iblis taruh di dalam hidup setiap kita, di dalam pikiran kita, di mata kita, di telinga kita, hidung, mulut, dan bahkan hati setiap kita. Karena kalau kita biarkan benih itu bisa bertumbuh dan akhirnya menjadi pohon yang akhirnya sudah bertumbuh di dalam hidup setiap kita. Jadi penting untuk setiap hari kita punya daily devotion, untuk setiap kita itu selalu dibersihkan di dalam hadirat Tuhan. Saya lanjut visionnya. Setelah itu, jangan cepat bereaksi atau mengambil keputusan di tengah asumsi yang menempel di dalam pikiran kalian. Berjaga-jagalah. Jadi ketika saat kita ini lagi yang namanya memiliki banyak asumsi, banyak pemikiran ataupun hal-hal yang kita tahu ini negatif gitu ya, lebih baik jangan sampai kita ini cepat bereaksi atau mengambil keputusan. Ada baiknya kalau kita ini share dengan leader kita. Ada baiknya kalau kita ini berbicara dengan leader kita. Kita tukar pikiran. Itu penting sekali. Apalagi di saat asumsi itu banyak di dalam pikiran kita. Nah, pada waktu doa pelayan, saya mendapat penglihatan. Saya melihat saksi iman Henokh hadir di tengah-tengah kita.
Saya melihat di hadapan Henokh sudah ada barisan pemimpin dan pelayan melingkar. Dan saya melihat ada roh jahat berbentuk laba-laba yang menabur benih di tengah-tengah mereka. Setelah beberapa lama saya melihat benih tersebut mulai bertumbuh lumayan tinggi. Henokh berkata, itulah kondisi pemimpin dan pelayan di gerejamu saat ini. Roh keletihan tersebut menaburkan benih keletihan dan mulai bertumbuh di tengah setiap kita. Jadi apa sih yang benih keletihan ini bisa impactnya itu apa efeknya? Benih keletihan ini akan membuat yang namanya sudah mulai memakan api cinta mula-mula kalian. Kalian mulai melakukan segala tugas pelayanan dan setiap ketaatan menjadi sebuah beban. Dan kalian mulai melayani dengan hati yang lelah dan yang menjadi letih. Dan hal itu akan membuat kalian lebih mengutamakan pelayanan dibandingkan waktu saat teduh atau waktu bersama Tuhan. Itu semua membuat benih keletihan bertumbuh tinggi di tengah-tengah kalian. Dan di dalam penglihatan itu saya mendapat bertanya, apa yang harus kami lakukan? Dan Henokh berkata, melayani dengan cinta dan jangan menyibukkan diri ketika Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kalian. Punyailah waktu untuk bergaul dengan Tuhan dan selalu dekat dengan orang-orang pilihannya. Dari sini aku belajar bahwa benih keletihan ini, tanda kutip, enggak hanya bisa menyerang jemaat, tapi ini juga dapat menyerang pemimpin, dapat menyerang setiap pelayan-pelayan Tuhan. Karena benih keletihan ini dapat memakan api cinta mula-mula kita. Jadi kalau kita tahu dan wonder dan kita sadar bahwa api mula-mula kita ini udah mulai hilang, kita harus berjaga-jaga. Apakah kita ini sudah mulai kena dengan yang namanya sangat keletihan ini? Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita mulai namanya melihat pelayanan itu sebagai beban? Itu sudah tanda-tandanya. Ketika kita melayani dengan hati yang lelah, ketika kita melayani dengan jiwa yang letih, itu juga sudah menjadi salah satu tandanya. Jadi yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kita kehilangan waktu kita dengan Tuhan di dalam devotion time kita. Jangan sampai kita mengutamakan pelayanan lebih daripada yang namanya devotion atau saat teduh. Karena bahkan di Overcomer pun setiap kita ditentukan oleh Tuhan untuk yang namanya setiap pelayan Tuhan harus memiliki saat teduh minimal 2 jam. Untuk apa? Untuk memagari kita dari namanya roh keletihan ini. Jadi yang harus kita lakukan ketika kita ini mulai terkena sangat keletihan ini adalah datang ke Tuhan di dalam hadirat Tuhan, memiliki saat teduh. Itu yang penting. Lalu kita minta untuk yang namanya dibersihkan dari setiap benih keletihan ini, roh keletihan ini. Lalu setiap kita harus yang namanya melayani lagi dengan yang namanya kasih mula-mula, dengan cinta. Jangan sampai kita ini ketika kita melayani Tuhan, ketika Tuhan sudah hadir, kita sibuk dengan yang namanya pelayanan dan akhirnya kita tidak yang namanya welcome Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya kita dilewatkan Tuhan dengan begitu saja. Tapi make sure setiap kita ini punya waktu untuk bergaul dengan Tuhan, dan jangan sampai kita ini menjadi jauh dengan orang-orang pilihan Tuhan atau orang-orang godly people di dalam hidup setiap kita. Malah ketika kita ini mendapatkan sangat keletihan ini, apa yang harus kita lakukan? Yang paling pertama, asking for help dari orang-orang pilihan Tuhan. Asking for help kepada leader kita, itu yang harus kita lakukan. Karena itu yang akan membantu kita secara cepat dalam tanda kutip ketika kita ini meminta tolong. Karena dengan kita meminta tolong, kita ini merendahkan diri kita untuk yang namanya meminta bantuan, untuk yang namanya dibantu ketika kita ini mulai lelah. Jadi aku belajar untuk setiap kita ini selalu punya yang namanya daily devotion. Untuk setiap kita ini selalu dibersihkan di dalam kehidupan, di dalam saat teduh kita sehari-hari, agar kita ini gak menjadi letih di dalam pelayanan, agar kita ini selalu ingat bahwa penting untuk setiap kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai kita melayani dengan kekuatan dari hidup setiap kita. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless.